Nih, ini kan pintu terbuka setengah. Jangan sampai lakukan. Misalkan aku dari kamar nih guys. Dari kamar, set. Aku taunya sini nggak ada kursi. Terus aku jalan, aduh. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya, boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hai guys, welcome back to another episode of my YouTube channel sama aku Eka. Buat kalian yang baru aja mampir di YouTube channel ini, perkenalkan nama aku Eka dan aku adalah seorang tunanetra. Alright guys, hari ini di video kali ini aku bakalan sharing tentang gimana sih caranya tinggal satu rumah atau mungkin satu kamar ya, satu rumah ya, sama tunanetra. Kenapa aku bahas ini? Karena aku tuh kayak geram gitu ya, kalau kata orang Aceh bilang kesel gitu kalau misalkan aku kayak nyari kos-kosan atau mungkin aku punya mantan pacar kayak gitu, kadang mereka tuh kayak ngeraguin terus kayak aduh ribet gak ya tinggal sama tunanetra. Ini tuh I speak for my experience, jadi aku nggak mengada-ngada, itu tuh nyata banget. Aku sedikit cerita ya, dulu waktu aku kuliah S1 di Semarang, aku tuh kayak, bukan cuma aku, tapi teman-teman tunanetra aku tuh agak sedikit kesulitan kalau misalkan mau cari kos-kosan. Kenapa? Karena mereka, para landlord alias orang yang punya kos-kosan itu biasanya kayak ngeraguin kalau misalnya tunanetra mau ngekos di situ. Kayak mereka tuh berpikir bahwa nanti gimana ya kalau misalkan di kos-kosan aku ada tunanetra, kira-kira ribet nggak sih tinggal sama tunanetra, mereka bakalan ngacauin rumah and stuff like that nggak ya, gitu-gitu deh. Atau nggak kayak misalnya cowok yang bukan tunanetra mau nikahin aku, kadang mereka tuh kayak ragu-ragu karena dipikirnya aduh nanti kalau misalnya aku tinggal sama tunanetra ribet nggak sih and bla bla bla. Tapi jujur I don't get them wrong, jadi aku nggak nyalahin mereka, enggak sama sekali. Aku yakin mereka kayak gitu karena mereka nggak tahu. That's why today I'm gonna show you like 5 tips and tricks gimana caranya untuk hidup sama tunanetra di satu rumah. Oke, jadi kalian jangan sampai lakukan 5 hal ini. So keep on watching. Oke, tips pertama, jangan pernah lakukan hal ini, oke? Alright guys, sekarang aku ada di depan pintu, bukan mau dobrak-dobrak pintu atau apa, tapi aku bakal nunjukin ke kalian kalau misalkan kalian tinggal sama tunanetra, please jangan pernah lakukan ini, oke? Soal pintu, kalau kalian serumah sama mereka, jangan pernah biarkan pintu itu terbuka setengah. Kayak gini nih, coba ya aku raba dulu. Nih, ini kan pintu terbuka setengah, jangan sampai lakukan ini. Lebih baik kalian kalau emang mau nutup pintu sekalian. Kayak jepret kayak gini, atau buka sekalian, atau buka sekalian kayak gini, jepret langsung ya. Kenapa? Karena ada alasannya guys. Kalau kalian buka pintunya cuma setengah ya, oke, kayak gini, ini ngebahayain tunanetra. Kalau misalkan tunanetranya jalan, misalnya dari sini, pintunya kebukanya setengah, dia bisa nabrak dong, kayak nabraknya tuh bahaya gitu loh. Nabraknya tuh bisa kena ininya, kena pinggirannya pintu ya, kayak duk gitu, bisa kena mukanya mereka. Lebih baik kalian buka sekalian, jadi kan emang kebuka, atau tutup sekalian gitu loh. Kalau misalkan ini ketutup sekalian, kalau tunanetra nabrak pun nggak sakit, nabraknya paling cuma duk gitu kan, atau nggak kadang mereka jalan gini, duk gitu, udah kena tangan duluan, atau kayak nabraknya tuh nggak sakit karena ini adalah bidang yang datar. Beda cerita kalau beda cerita kalau misalkan kenanya bagian sininya, itu lebih sakit, oke? Jadi untuk mencegah semua itu terjadi, please jangan pernah buka pintu setengah kayak gini. Lebih baik buka sekalian atau tutup sekalian. Oke deh guys, ini adalah tips kedua. Jangan pernah lakukan hal ini, oke? Well, aku ada di depan wastafel, dan please kalau kalian serumah sama tunanetra, jangan pernah naruh gelas ataupun piring ataupun benda apapun kayak di pinggiran bidang gitu. Kayak contohnya ini wastafel ya. Jangan, misal kalian mau naruh gelas kotor gitu, jangan pernah taruh kayak di pinggiran kayak gini. Why? Tentu aja karena tunanetra kadang jalan, oke, misalkan jalan dari sini nih, set-set, kadang mereka tangannya raba-raba kan. Nah kalau kalian naruhnya di pinggiran kayak gini, kalau misalkan itu keraba sama tunanetra, bisa fall down, oke, bisa jatuh ke bawah. So it's way better kalau misalkan kalian letakinnya langsung di wadah wastafelnya.
Oke, jadi kalau misalkan mereka raba-raba, mereka nggak bakal ngejatuhin barang. Sering banget yang terjadi adalah tunanetra ngejatuhin gelas, dan itu dikira tunanetranya emang nggak bisa jalan benar. Padahal sih enggak sih, tapi karena mungkin karena nggak tahu ya, orang-orang yang tinggal serumah sama mereka kadang naro tempat sesuatu yang kotor itu atau barang apapun tuh di tepian. Apalagi kalau itu gelas ya, kayak sesuatu yang beling-beling gitu, no, karena itu bisa jatuh dan malah nanti pecahannya kemana-mana. So, apa salahnya sih naro langsung di wastafelnya, atau paling enggak jangan di pinggiran, oke? Ini berlaku untuk semua barang sih, nggak cuma di wastafel aja sebenarnya. Dan aku mau ngingetin juga, aku share kayak gini bukan karena aku pengen tunanetra itu dispesialkan atau kayak gimana, enggak, tapi lebih ke kayak biar sama-sama tahu lah ya, you get to know me better dan aku juga get to know you better, oke? Nah, sekarang tips yang ketiga, oke? Jangan pernah lakukan ini. Nih, contohnya gini. Ini semula aku tahu di meja makan ini ada kursi yang letaknya di sini ya guys ya. Jadi menghadap si meja. Oke, aku for ages alias sudah lama banget tahu bahwa ada kursinya tuh di sini. Oke, tapi tiba-tiba misalkan tante aku mindahin ke sini. Oke, aku pindah ya. Bukan aku yang mindah, tapi tante aku. Bisa tante aku mindahnya ke sini tanpa let me know sebelumnya, tanpa kasih tahu aku sebelumnya. Jadi misalkan aku dari kamar nih guys, dari kamar set, aku taunya sini nggak ada kursi, terus aku jalan, aduh, iya kan, bahaya kan, jadi aku nabrak si kursi ini. Kenapa bisa nabrak? Karena aku taunya di sebelah sini, sebelah kiri aku dari arah kamar itu nggak ada kursi yang menghalangi. Oke, kursi meja makan ini aku taunya ada di sebelah kanan di tempat sebelumnya. Oke, tapi karena tante aku mindahin barang tanpa ngasih tahu aku, ngasih informasi apapun, jadi ya gitu deh, nabrak. So di sini pesennya sih kalau misalnya kalian mindahin perabotan kayak kursi ataupun meja, mungkin please kasih tahu si tunanetra itu biar mereka punya gambaran, punya informasi baru gitu kan. Dan bahaya juga dong kalau misalkan si tunanetranya agak sedikit ceroboh dan mereka itu langsung duduk aja di area sini padahal kursinya udah diambil. Dia jatuh dong, iya nggak sih? Oke deh. Alright, sekarang tips yang keempat, jangan pernah mindahin peralatan mandi ke tempat yang nggak biasa dijamah sama tunanetra. Contohnya, oke, aku ada di wastafel kamar mandi aku, terus di sini aku biasanya naruh odol atau pasta gigi dan sikat gigi aku di sini nih, di atasnya wastafel. Dan for ages, sekali lagi, bertahun-tahun aku taunya naruh barang aku di sini. Oke, jadi kalau misalkan mau sikat gigi langsung aja raba-raba di area sini gitu loh. Tapi tiba-tiba tante aku misalkan mindahin ke tempat lain, contohnya ke tempat sini nih ya. Ke tempat sini. Atau di mana lah ya. Taruh aku misalkan gini lah di sini. Ini masih agak mending nih, aku bisa raba-raba kan. Tapi tetap aja gitu, kalau misalnya tadinya aku taunya di sini, tiba-tiba tante itu mindahin, aku bingung di mana sikat gigi aku udah raba-raba gitu kan, karena aku kan tunanetra total ya. Kalau misalkan mereka yang low vision, mereka masih bisa ada penglihatan gitu. Aku kan total, jadi aku bingung di mana sikat gigi aku sama odol aku. Mungkin aku punya ide inisiatif gitu ya, aku raba-raba di sini dan aku nemu di sini. Bisa jadi, tapi seandainya tante aku bukan ngumpetin sih, kayak naruhinnya tuh kayak campur sama punya dia atau punya orang-orang lain, kadang aku bingung mendeteksinya gitu ya. Atau apalagi kalau misalkan dia naruhnya itu di pojokan atau entah tahu di mana gitu, itu bikin aku frustasi, tau gak sih? Bisa sih nyari gitu, bisa nanya juga, cuman it's way better, kayak lebih baik aja kalau misalkan kalian mempermudah hidup tunanetra dengan cara jangan mindahin barang-barang mereka ke tempat yang susah. Kalaupun harus mindahin, apa susahnya sih ngasih tahu misalkan Eka barangnya dipindahin ya ke sebelah mana kayak gitu. Soalnya frustasi banget guys kalau misalnya nyari barang nggak ketemu. Nah guys, sekali lagi cara maksudnya kayak perilaku yang suka mindah-mindahin barang tunanetra tanpa ngomong itu sebenarnya sedikit menyebalkan buat aku sebagai tunanetra gitu ya. Dan itu juga berlaku nggak cuma untuk pasta gigi ataupun untuk
sikat gigi, tapi juga berlaku untuk charger. Biasanya apalagi kayak mama aku, dia tuh suka mindah-mindahin barang. Kayak tadinya aku naruh charger di meja sebelah tempat tidur aku, tiba-tiba dia mindahin kemana, aku terus bingung, frustasi. Kadang tuh kita nggak langsung marah sih, kita nyari dulu. Tapi namanya tunanetra apalagi total, pusing gitu loh nyari barang di mana. Kita udah raba-raba, udah ngejatuhin barang-barang lain mungkin dan gak nemu gitu loh. Jadi kuncinya di sini, please let them know kalau kalian pindahin barang mereka. Kecuali kalian itu kriminal dan emang mau nyolong barang mereka, kalian nggak ngomong gitu ya. Pasti kalau kalian emang sayang sama mereka, kasih tahu aja, Eka aku mindahin sisir kamu nih, Eka aku pinjem bedak kamu ya. Jadi mereka nggak cari-cari gitu loh. Pokoknya kalau mindahin barang, kalau menata ulang ruangan juga, please kasih tahu mereka. Oke, untuk mempermudah mereka dan juga untuk interaksinya biar lebih smooth gitu. Jadi nggak ada gondok-gondokan, nggak ada kesel-keselan. Sekali lagi, keep in mind, ini tuh bukan untuk memanjakan mereka, bukan untuk menspesialkan, tapi ya biar interaksinya lebih jalan aja gitu, oke? Oke, yang kelima guys, tipsnya adalah bukan tips sih, jangan pernah biarkan mereka itu keluar rumah dengan misalkan dengan baju kotor atau make up cemong-cemong atau rambut berantakan atau mungkin di giginya nyelip cabe. Jangan biarkan kayak gitu. So, tipsnya adalah kalian harus sekali lagi menginformasikan atau let them know kalau misalkan di muka mereka ada cemong-cemong. Oke, sekali lagi ini sesuatu yang simple menurut aku dan kalian bisa lakukan guys sebagai orang awas alias non tunanetra alias sighted. Oke, apa salahnya sih nambah pahala gitu ya dengan cara misalkan aku pagi-pagi mau ke kampus nih, aku tinggal sama sebutlah namanya misalkan Rena gitu, aku serumah sama Rena itu misalkan orang awas alias non tunanetra, terus Rena lihat nih di wajah aku misalkan lipstiknya cemong-cemong. Jadi kalau bisa Rena apa salahnya sih bilang, Eka lipstik kamu berantakan tuh, coba dibersihin atau enggak kalian bantu bersihin gitu ya, si Rena itu bantu bersihin. Atau misalkan baju aku misalkan aku habis make up terus baju aku banyak tumpahan bedaknya and stuff like that, terus kalian tahu gitu ya sebagai orang yang bisa lihat gitu ya, kalian please let them know karena emang mereka nggak tahu, mungkin mereka nggak sadar kalau bajunya kotor, kalau mungkin di mukanya bedaknya kurang rata atau mungkin di rambutnya ada kutunya. Oh my god, ya pokoknya kayak gitu-gitu deh, pokoknya informasiin gitu ya. Ini juga sering terjadi, kadang tunanetra itu jalan sama orang awas yang jelas-jelas orang awas itu punya mata dua gitu ya, dua-duanya berfungsi, tapi lihat tunanetra yang mungkin roknya kotor, kena debu atau apa, atau bedaknya mencong-mencong, atau mungkin rambutnya ada ketombengnya harus dikibas-kibas dulu misalkan gitu ya, dan mereka diem aja. Banyak loh yang kayak gitu. So please guys, sekali lagi bukan untuk memanjakan tunanetra tapi untuk membantu atau berpahala lah ya dan juga apa salahnya gitu, ini simple banget. So please let them know yang kalian lihat di badan mereka itu kayak gimana ya, kalian kasih tahu gitu ya, biar membantu mereka juga nggak malu akhirnya karena mukanya tadinya cemong-cemong mungkin karena bedak and stuff like that. Oke? Well guys, tadi aku udah share 5 tips atau hal yang nggak boleh kalian lakukan ketika kalian itu tinggal bareng sama tunanetra. They are I think they're pretty simple and I do believe you guys can do, like, you know, help them dengan cara-cara simple tadi. It's pretty simple. Kalau aja misalkan aku itu bukan tunanetra, I'm gonna do the same. Like, aku bakalan bantu mereka dengan cara-cara 5 tadi, nggak buka pintu setengah, terus juga nggak naruh gelas di pinggiran wastafel, nggak mindah-mindahin barang sembarangan and stuff like that. Okay? Please guys, kalian sekarang udah tahu tips and triknya, dan besok kalau misalkan kalian jadi landlord alias ibu kos, atau mungkin ponakan kalian atau mungkin anak kalian tunanetra, kalian tahu how to deal with that person, okay? Dan mungkin next time aku bakalan share lagi kalau ada tips-tips how to interact with blind people, okay? So please pastikan kalian subscribe to my channel dan jangan lupa share biar orang di seluruh Indonesia tahu gimana caranya interaksi sama tunanetra, okay? Dan kalau mau get in touch bisa komen atau ke Instagram aku, bisa baca di description box, dan please check out my other episodes di YouTube channel aku karena menarik banget. Ada aku nyetir mobil, nyetir motor, nyuci piring, terus challenge, terus apa lagi ya, ngobrol sama ibu gubernur and stuff like that. Please check them out, okay? And see you later, alligator. Bye bye.